Andrea Hirata bermimpilah, karena mimpi itu kita akan karena Tuhanmu akan memeluk mimpi kita. Kita pengen juga gitu mengundang warginet Garut yang ada di luar negeri untuk ikut podcast juga gitu kan. Ya silahkan nanti kalau warginet yang ada menemukan kejadian suatu hal yang ingin dilaporkan, itu bisa disampaikan melalui WhatsApp kami. Dan kalau warginet yang ingin tampil juga, yang mempunyai kemampuan ya, kemudian bakat berprestasi ataupun yang bisa menginspirasi wargi yang lainnya gitu kan, silakan hubungi kami. Nanti tim redaksi kami akan segera menghubungi dan menyaring wargi untuk bisa hadir dan tamu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan rezeki yang melimpah juga nih ya di siang hari yang cerah ini. Selamat datang di Suara Garut bersama saya Aiman Zamimah Salsabila sebagai host, ditemani oleh rekan saya Lisna Gustiani sebagai co-host hari ini. Baik, Teh Aiman senang sekali rasanya ya. Hari ini kita sedang berada di podcast Suara Garut yang merupakan program baru dari Suara Garut. Betul sekali, Lisna. Nah, mungkin untuk warginet nih ada yang udah tahu tentang Suara Garut, ada juga mungkin yang baru tahu. Agar lebih tahu bagaimana nih Teh Aiman kalau kita ngobrolnya langsung sama yang punya. Betul sekali. Kita langsung ngobrol aja nih sama yang punyanya, dari CEO Kang Haji Rizky Febriansyah. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya harus nanya, Bapak Rizky gimana kabarnya di siang hari ini, Kang? Alhamdulillah, selalu berenergi dan terus semangat memberikan yang terbaik ya pada sesama. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, baik-baik saja dan banyak uang pastinya. Amin. Amin. Itu Amin. adalah impian semua ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Kang Rizky, mohon maaf. Kang Rizky, kita berbicara tentang Suara Garut, media Suara Garut, dan ini juga merupakan program dari Suara Garut. Untuk lebih tahu, agar warginet lebih tahu, lebih mengenal tentang Suara Garut, boleh mungkin diceritakan sejarah berdirinya tentang Suara Garut. Kan tidak mungkin langsung ada Suara Garut seperti itu kan? Iya. Jadi Suara Garut itu adalah bagian dari impian yang saya dulu pernah tuliskan ya, zaman-zamannya masih muda ya. Waktu itu ya masih kuliah lah, karena dulunya memang saya aktif di salah satu radio ya yang ada di Bandung, dan sekarang juga masih tetap eksis. Dulu saya pengen punya radio sebenarnya. Dulu sebelumnya sempat pengen punya radio ya. Ya, tapi kan sekarang eksistensi radio ini kan juga sudah sudah tidak gemilang seperti zaman dulu ya, bener nggak? Ingat dulu radio itu yang paling keren tuh kalau punya Obi Fan. Tahu nggak Obi Fan apa? Obi Fan itu jadi radio itu yang keren itu, kalau paling bagus gitu ya, dia punya mobil berjalan. Jadi mereka bisa siaran di pinggir jalan kayak gitu. Namanya Obi Fan. Betul. Nah, itu salah satu kejayaan ya radio zaman terlebih dahulu. Nah, dari situlah saya kebayang kalau punya radio, wah kayaknya keren gitu. Karena memang basic saya itu kan di dunia broadcast ya, seperti itu. Nah, akhirnya karena radio ini memang satu, kalau kita buat dan hadirkan kembali budgetingnya tinggi, kemudian yang kedua juga pendengarnya juga sudah mulai melandai ya, seperti itu. Akhirnya ya tren saat ini adalah podcast ya, seperti itu. Maka ya udah, mimpi saya bersama teman-teman yang lainnya untuk bisa mewujudkan hal ini. Akhirnya podcast Suara Garut ini muncul lah di
apa namanya di area Kabupaten Garut ini gitu. Garut, ya. Nah itu jadi awal mulanya dari sebuah impian ya, seperti itu. Mimpi yang menjadi kenyataan berarti ya, alhamdulillah. Betul, karena kata Andrea Hirata, bermimpilah karena mimpi itu kita akan apa ya? Karena Tuhanmu akan memeluk mimpi kita gitu kan. Kurang lebih seperti itu kata-katanya ya. Betul ya. Gitu. Berarti bermimpilah terus sampai impian itu menjadi kenyataan. Betul. Oke, untuk di Media Garut sendiri itu ada apa aja sih programnya, Pak? Betul. Kalau untuk di Suara Garut ini ya memang kita menghadirkan banyak informasi yang bisa dibutuhkan oleh warginet yang khususnya ada di Garut maupun apa namanya siapapun yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, tentunya orang Indonesia yang menyimaknya ya. Jadi kita mempunyai visi kedepannya itu dari Garut untuk dunia gitu. Kenapa untuk dunia? Karena dengan era teknologi sekarang gitu, kita bisa mengakses ya. Yang mengakses Suara Garut ini bisa jadi yang lagi ada di Jakarta, mungkin bisa jadi di Jayapura gitu, dan mungkin di luar negeri. Orang Garut yang lagi ada di luar negeri ya, terutama mungkin yang sedang bekerja, bersekolah gitu kan, yang rindu tentang Garut ya bisa jadi mereka apa namanya ingin tahu gitu tidak kan. Tidak ketinggalan informasi tentang Garut gitu ya. Kampung halamannya gitu kan. Update tentang kampung gitu. halaman terus-menerus ya. Betul, dan memang nanti kedepannya itu adalah kita pengen juga gitu mengundang warginet Garut yang ada di luar negeri untuk ikut podcast juga gitu kan. Pasti mereka banyak ya orang-orang yang sukses yang mereka bekerja di luar dan sampai sekarang bisa jadi juragan gitu kan di berbagai negaranya gitu kan. Betul sekali. Dan ya tadi ya intinya adalah bisa memberikan inspirasi. Gitu. Jadi Suara Garut ini bisa menjadi tadi media informasi dan inspirasi untuk siapapun yang melihatnya ya, seperti itu. Melihat dan mendengarkan. Jadi bisa melihat dan mendengarkan ya. Bahkan di luar Garut sekalipun buat warginet yang kangen-kangen sama kota Garut bisa nonton podcast Suara Garut tentunya ya. Betul. Baik kan, untuk Suara Garut nih, tadi kita udah ngobrol sedikit tentang Suara Garut. Sekarang kita mau lebih tahu nih tentang podcastnya, podcast Suara Garut. Dari awal kan udah konten itu udah ada kan artikel, lalu kenapa Akang akhirnya terpikirkan untuk membuat podcast Suara Garut? Ya di era sekarang ini mulai bergeser ya. Orang lebih senang melihat audiovisual, artinya lebih senang lihat video ya, bener nggak? Ya, potongan-potongan 30 detik, 1 menit gitu kan. Kemudian jarang orang sekarang untuk membaca artikel yang terlalu panjang ya. Jadi Suara Garut ini memang menghadirkan podcast adalah salah satu yang tujuan utamanya. Kita tidak tahu ketika kita menghadirkan narasumber ya ataupun tamu-tamu yang datang ke sini gitu ya. Terus mereka memberikan inspirasi, memberikan berita, memberikan apapun itu yang mereka sampaikan. Itu bisa nanti kita potong-potong gitu kan, jadi sebuah cuplikan di reels dan di media lainnya ya. Kita ada short juga, ada di TikTok juga gitu. Jadi itu bisa menjadi inspirasi dan viral tentunya. Bagaimana podcast yang kita buat ini bukan hanya ngobrolin ngacapruk gitu ya, ngomongin ataupun sampai dengan ngegibah gitu. Kita nggak ke arah sana gitu. Tapi ada isinya gitu. Betul. Kita Suara Garut ini bagaimana podcast ini bisa berkualitas gitu. Memang kita menghadirkan keseriusan gitu, tapi bisa dikemas dengan santai gitu. Nah itu tujuan kita agar bisa bahasanya tadi ya memberikan inspirasi. Kalau mengedukasi mungkin masih jauh ya, tetapi minimal kita bisa menginspirasi sedikit orang yang bisa terfikirkan lah gitu. Kan kadang juga kalau kita baca kita ketika nge-scroll media sosial ya, kadang suka ada kata-kata mutiara ya. Terus yang kedua potongan-potongan ceramah Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Ya bisa jadi nanti isian podcast ini juga kalaupun tidak semuanya disimak, minimal cuplikan dagingnya lah kalau bahasa
ininya itu bisa disimak lah seperti itu. Nah itu. Oke, berarti isinya bisa tersampaikan, informasi dan edukasinya bisa tersampaikan ke warginet sekalian ya. Terus nih ngomongin soal podcast Pak, pasti kan ya Kang ya, kalau misalnya podcast tuh kan identik banget nih sama program-programnya nih yang unik-unik ya. Nih di Suara Garut nantinya bakal ada program apa aja sih? Boleh dong di-spill nih dikit-dikit ke warginet ya. Kita kan followers ini kan dari berbagai segmen ya, benar nggak? Iya betul. Ada perempuan, laki-laki, usia yang muda hingga yang dewasa gitu. Mungkin bisa jadi juga ada yang tua juga gitu kan. Akhirnya kita mengemas program-program ini yang benar-benar dibutuhkan mereka. Satu, kita bagaimana menghadirkan curhat remaja gitu kan. Yang dibutuhkan remaja-remaja saat ini ataupun generasi milenial ini seperti apa sih gitu kan. Ada tips kesehatannya juga gitu ya, bincang kesehatan. Kemudian yang kedua kita ada bincang bisnis. Siapa tahu kan generasi kita lagi ada yang sedang memulai bisnis gitu ya. Startup kayak gitu. Mereka kan sebenarnya bukan butuh teorinya, tetapi bisa jadi butuh pengalaman orang yang hadir ya, benar nggak? Betul Pak. Gitu. Kemudian kita juga nanti akan ada mimbar kampus. Ini kan teman-teman mahasiswa yang ada di mana lingkungan kita gitu ya. Ada Uniga, IPI ya, kemudian STIE dan yang lain-lainnya gitu kan. Bisa jadi selama ini mereka memerlukan media ya untuk menyampaikan orasinya ataupun aspirasinya lah. Gitu. Ya. Makanya mimbar kampus perlu gitu kan. Kemudian kita juga menghadirkan juga bincang-bincang tentang hukum ya, hukum bisnis, kemudian perdata seperti apa gitu. Dan nantinya juga selain yang tadi serius-serius itu, kita juga akan ngebahas destinasi wisata Garut gitu kan. Itu kemudian nanti di acara tamu kita bisa menghadirkan orang-orang yang berprestasi gitu. Orang-orang berprestasi, kemudian yang viral ya. Kita undang untuk bisa kembali lagi menginspirasi gitu, menginspirasi para warginet yang melihat kita, dan tentunya juga kita kalau nanti setiap hari Jumat tuh kita ada namanya Tanya Ustadz. Gitu. Kan betul. Kan selama ini jarang saya nggak tahu ya nih warginet ada yang sering ke pengajian mungkin ya, ada juga yang jarang gitu. Nah, ketika yang jarang ke pengajian kemudian mereka nge-follow Suara Garut, kemudian kita ada program Tanya Ustadz gitu kan. Barangkali mereka sedang mempunyai permasalahan hidup gitu kan. Kita juga nggak tahu ya generasi milenial apa nih permasalahan hidupnya gitu kan. Supaya permasalahan hidupnya kembali lagi kepada jalan yang benar gitu kan. Maka Ustadz inilah yang nanti hadir memberikan solusi kayak gitu. Dan terakhir ya Suara Garut ini bisa menjadi media kolaborasi. Kami juga mengundang nih ya para calon kandidat bupati calon wakil bupati untuk bisa ngobrol bareng gitu ya di podcast kita, membicarakan soal visinya mereka ke depan seperti apa, dan tentunya juga nanti juga ada ruang jembatan ya antara kita sebagai netizen ataupun warganet untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Kabupaten Garut kayak gitu. Contoh misalkan kita ada laporan misalkan jalan yang rusak gitu. Nanti perhatiannya seperti apa dari pemerintah, kemudian atau ada sesuatu hal yang yang perlu harus menjadi perhatian dari pemerintah, nah itu bisa kita suarakan gitu. Makanya tagline dari Suara Garut itu adalah suara Anda kami beritakan. Suara Anda kami beritakan. Gitu. Ini menarik banget ya Kang ya, berarti selain tadi program-program unggulan, program-program yang akan dihadirkan, kita juga di masa-masa sibuk nih ya, Kota Garut lagi sibuk-sibuknya sama
pemilihan bupati ya. Nanti juga akan dihadirkan beberapa kandidat calon. Wah, ini menarik sekali ya. Menarik banget. Jadi untuk warginet nih ya yang nggak terlalu tahu atau yang rumahnya jauh-jauh ya bisa mendengar apa sih visi misinya. Betul, langsung di sini bersama podcast Suara Garut. Makanya stay tune terus ya Teh. Iya, betul sekali. Baik, Kang, setelah tadi saya menyimak dan mendengarkan tentang media Suara Garut berawal berangkat dari mimpi Akang yang ingin punya media. Kalau dulu itu kan mau punya radio ya, dan alhamdulillah mungkin sekarang sama Allah diijabahnya dalam bentuk yang berbeda, tapi kan masih sama-sama sebidang gitu. Masih satu frekuensi lah. Iya. saya itu tiba-tiba kan terpikirkan tantangan, bahkan bukan hanya di dalam usaha aja ya, di kehidupan juga pasti kita menemui tantangan kan kan. Nah, tantangan apa nih yang ditemui Akang selama mendirikan podcast, selama mendirikan Suara Garut ini? Ya, tentunya kita di media di Garut ini juga sudah banyak ya. Ada beberapa media-media yang sudah lebih keren ya, lebih profesional dan juga lebih dulu daripada kita dan sudah besar juga kayak gitu. Dan mereka juga mempunyai segmentasi dan program-program tertentu yang mereka punya gitu. Namun memang Suara Garut ketika menganalisis gitu ya dari berbagai media yang ada di Garut, mungkin podcast ini menjadi salah satu diferensiasi dibandingkan dengan yang lainnya. Tantangan kalau misalnya kita mirip-mirip sama seperti mereka ya kita kayaknya agak slow moving untuk bisa menjadi nomor 1 gitu. Tapi dengan adanya diferensiasi ini gitu kita bisa mengejar minimal bisa bersama-sama seperti media-media yang besar yang sudah ada di Garut. Betul. Itu tantangannya Teh, dan yang paling bagi kita ya khususnya untuk bisa ke arah sana itu adalah istiqomah mungkin ya. Kalau ngebangunnya ini luar biasa gitu kan. Terima kasih juga ya ini Agrapana Furniture yang telah mensupport Suara Garut Podcast ini hadir dan bisa menjadi senyaman ini gitu kan. Tapi yang tadi ya tantangan yang menjadi PR terbesar kita adalah bagaimana kita bisa konsisten menginformasikan ataupun mensuarakan yang ada di sini ke luar sana seperti itu. Tadi membicarakan soal konsisten ya, Kang. Menurut Kang ini ya kalau misalnya kita konsisten, gimana sih nanti kedepannya nih media secara keseluruhan tuh bagaimana sih nanti kedepannya? Apakah akan semakin maju nih media Indonesia ya, media Garut ya? Karena kan yang kita tahu media Garut tuh ya udah Garut aja nih. Nah, gimana sih kalau misalnya menurut Akang akan nggak sih Suara Garut atau media Garut lainnya bisa up nih secara keseluruhan di masa depan gitu? Kementerian Komunikasi dan Informasi aja sekarang kan sudah bertransformasi menjadi Kementerian Komdigi ya, kalau nggak salah kan ada digitalnya ya, benar nggak? Iya, ada digital. Ini adalah salah satu media sosial ataupun digitalisasi dari turunan dari sebuah radio ya, yaitu adalah podcast ya. Kemudian juga yang sekarang kita lakukan ini adalah sesuai dengan era ataupun zamannya kayak gitu. Adapun nanti kedepannya akan seperti apa ya, kita akan mencoba bukan hanya nanti eksis di kita itu kalau sebutnya itu on air ya. On air. Bukan hanya eksis di media sosial aja. Kita nanti akan bentuk sebuah yang namanya komunitas. Di mana komunitas ini nantinya adalah yang akan menggerakkan menjadi sebuah arah perubahan gitu. Bagaimana dulu ada salah seorang gimana ya? Ini terlalu jauh sih sebenarnya ceritanya ya. Intinya adalah kita bukan hanya aktif di sosial media, tetapi kami di sini Suara Garut ini ingin juga menjadi sebuah keluarga ataupun komunitas perubahan gitu. Bukan untuk menjadi partai ya, kayak gitu. Tapi ya menjadi ruang publik untuk berbagi sharing ya, kemudian temu bisnis ataupun menjadi sebuah pertemanan atau link relasi baru di antara sesama wargi gitu. Kita nggak tahu di luar sana sekarang ada yang sedang membutuhkan
pertemanan seperti saya lagi butuh investor. Betul. Di satu sisi, aduh saya lagi kelebihan uang, tapi bingung mau diputar di mana. Ini kan bisa jadi link and match gitu kan, bisa menjadi pertemuan yang indah. Kemudian juga yang kedua, ketika nanti mereka, saya lagi sedang butuh sesuatu hal gitu ya. Ketika ada sesama komunitas yang ada di Suara Garut ini bisa sama-sama saling membantu gitu. Jadi suara-suara kita ini bisa menjadi jembatan solusi gitu untuk para warginet yang tergabung dalam Suara Garut. Iya. Gitu. Jadi komunitas ini untuk mempermudah ya tentunya ya Kang ya. Selain untuk aspirasi masyarakat juga memberi perubahan juga bisa gitu. Betul, karena perubahan itu kan kalau dimulai itu dari yang terkecil ya, betul, tidak betul. langsung besar gitu kan, gitu. Ya kita harapkan dengan adanya seperti ini minimal nanti komunitas kita bisa masuk ke berbagai komunitas-komunitas yang lainnya yang bisa saling menginspirasi seperti itu. Amin. Ya kan tadi sempat disinggung bahwa ya di Garut itu media itu bukan cuma Suara Garut ya. Nah, setiap media itu pasti punya identitasnya sendiri nih. Nah, untuk Suara Garut sendiri, apa sih yang membedakan dengan media lain? Ya, pembeda daripada kita dengan yang lain sekali lagi ya, mereka jauh lebih baik, mereka jauh lebih berjalan dari awal ya hingga sekarang lebih eksis seperti itu gitu. Yang membedakan adalah bagaimana sekarang kita Suara Garut ini terinspirasi dari salah satu media yang ada di Bandung dengan di Surabaya. Jadi nanti berita-berita yang kita sajikan itu adalah laporan-laporan dari warginet atau dari netizen. Dari komunitas yang barusan gitu kan. Jadi contoh nih misalkan Teteh lagi misalkan Teteh hasil pakenjeng misalkan gitu kan. Di pakenjeng ini ada berita yang harus disampaikan, tapi bingung gitu, kemana ya saya harus menyampaikan. Nah akhirnya apa? Nanti dari komunitas ini kita ya komunitas Suara Garut ini ya nanti mereka akan mengabarkan kita, gitu. Nah setelah mereka mengabarkan kita, kemudian masuk ke tim redaksi untuk diolah menjadi sebuah berita, lalu kita akan menginformasikan ke mereka, kita beritakan kepada mereka. Jadi kalau kita berharap Suara Garut ini bukan hanya suara-suara dari bukan dari area kota aja. Tarogong City misalnya gitu ya. Benar nggak? Kita bisa mencakup area Limbangan. Terus tadi yang Garut Selatan. Semua. Ya, benar nggak? Semua Garut ini bisa memberitakan, bisa mensuarakan kejadian ataupun kondisi saat saat ini di mereka. Apakah hujan besar disertai angin? Adakah kecelakaan, kebakaran, orang hilang ataupun tindakan curanmor ataupun yang lainnya gitu, itu bisa diinformasikan ke kita. Tadi salah satu media yang ada di Surabaya itu pernah bercerita menyampaikan ada salah satu jemaah haji tahun 2024 usianya sudah lansia, gitu. Pada saat berkumpul di salah satu titik poin ya, meeting point untuk keberangkatan menuju ke bandara Juanda gitu kan, si jemaah haji yang lansia ini tuh hilang, gitu. Jadi tidak ada di dalam kerumunan itu yang harusnya berangkat menuju ke bandara Juanda gitu kan. Akhirnya adanya media informasi yang sama seperti Suara Garut nanti ke depannya gitu. Akhirnya media yang ada di Surabaya ini menginformasikan bagi warginet area-area Surabaya di kawasan ini gitu kan, telah hilang calon jemaah haji lansia dengan ciri-ciri seperti ini gitu kan. Kemudian bagi yang menemukan harap menginformasikan kepada kami, gitu. Tidak lebih dari 10 menit ya, bapak yang barusan yang lansia ini yang hilang itu ditemukan. Wah.
akibat tadi ya dari viralnya ataupun informasi yang diinformasikan. Akhirnya Bapak ini terus langsung dijemput dan langsung menuju ke bandara, akhirnya berangkat haji. Gitu. Yang namanya lansia ini pasti mempunyai dimensia yang berbeda. Kayak gitu. Itu salah satu manfaat ya. Suara netizen ataupun suara warginet ya. Kan kita juga tahu ya, ada beberapa suara netizen yang bisa sampai blok akun Instagram aja hilang ya. Gitu. Nah ini dan kekuatan komunitas netizen Suara Garut ini bisa merubah tadi ya. Gitu. Ada satu lagi contoh di Bandung kejadiannya. Ini cerita dari Dewan Penasihat Suara Garut. Jadi Suara Garut ini jangan main-main. Kita menghadirkan Dewan Penasihat jurnalis juga. Ini adalah beliau adalah mantan pimpinan redaksi Pikiran Rakyat, di mana beliau yang udah sangat senior kayak gitu. Dan sekarang beliau menjadi salah satu komisaris di salah satu media yang ada di Bandung juga gitu. Beliau bercerita bahwasannya dulu ada supir angkot. Dia tahu bahwasannya ada yang mau ngambil handphone di dalam angkot pencuri kayak gitu. Jadi si supir angkot ini udah tahu gerak-geriknya gitu. Ingin mengambil handphone salah satu penumpang. Dengan keberanian supir angkot ini akhirnya dia bisa menggagalkan si pencuri untuk mengambil handphone. Namun naasnya adalah supir angkot ini harus kena senjata tajamnya si pencuri ini kayak gitu, dan akhirnya meninggal dunia. Akhirnya teman-teman, media tersebut ya menginformasikan hal yang barusan. Kemudian di Hari Pahlawan ya, media ini itu memberikan sebuah award gitu. Jadi pahlawan itu bukan hanya yang lain tapi pahlawan untuk istilahnya melindungi penumpang dari pencurian yang akhirnya supir angkot ini meninggal gitu kan. Itu adalah sebagai superhero juga kan, benar nggak? Superhero kehidupan lah artinya gitu. Akhirnya media ini memberikan award kepada keluarga yang ditinggalkan, kemudian memberikan santunan dari berbagai CSR. Jadi media itu juga bisa menghadirkan jadi menjadi jembatan gitu. Jembatan perusahaan-perusahaan yang punya CSR, kemudian lewat kita berikan kepada yang membutuhkan gitu kan. Betul. Nah, dari situlah teman-teman supir angkot yang ada di Bandung itu benar-benar merasa bangga benar nggak kayak gitu, bahwasannya pekerjaan yang biasa kita pandang lain gitu kan, ini bisa diapresiasi lewat media yang ada di Bandung tersebut gitu. Itu juga hasil dari laporan warginet yang masuk ke dalam redaksi media gitu. Itulah salah satu contoh yang akan menjadi perbedaan antara Suara Garut dengan media-media yang ada di Garut saat ini yang sudah eksis dan lebih keren dibandingkan kita gitu kan, sehingga kita juga ingin bisa jalan bersama-sama dengan mereka di bidang yang lainnya seperti itu. Oke, berarti sangat besar juga ya pengaruh media terhadap dan makanya tadi media Suara Garut ini harus berkualitas. Berkualitas di sini adalah bagaimana kita bisa menginspirasi tadi banyak orang dan secara tidak langsung ini ada nilai ibadahnya buat kita sebagai tim redaksi, tim podcast dan tim jurnalis yang ada di lapangan kayak gitu. Nah itu sih harapannya. Betul, tadi berarti ngomongin soal berita itu kan berarti datangnya dari momen atau suatu kejadian ya? Ya, ada nggak sih Kang nih momen-momen yang saat akan menjalankan Suara Garut, ada gak sih momen-momen tertentu yang kayak ingat banget gitu dan bersejarah berkesan banget buat Akang nih selama mendirikan Suara Garut? Sebelumnya saya pernah aktif juga di podcast yang sebelumnya di media yang ada di Garut gitu kan.
ya tentunya dari situ kan saya ketemu dan kenal dengan berbagai para owner bisnis yang yang ada di Garut gitu kan. Akhirnya bisa menjadi silaturahmi, menjalin kerjasama dan yang lain-lainnya gitu. Itu kalau dari segi bisnis kami ya pribadi gitu. Tapi kalau untuk kedepannya gitu ya, kami sih berharap Suara Garut ini bisa menjadi dan menyentuh di hati warginet gitu. Apapun informasinya, apapun kejadiannya gitu kan, ya, Suara Garut lah menjadi berita yang paling ditunggu gitu dari warginet itu sendiri gitu. Ya karena kita baru gitu kan, ya otomatis belum dapat cerita yang berkesan dan insight yang keren ya kayak gitu. Tapi kami berharap dan kami yakin mudah-mudahan kita bisa menjadi jembatan bagi warginet yang ada untuk informasi yang berkualitas. Intinya seperti itu. Wah, keren banget, menarik banget berarti ya ini betul, luas banget ya dari saya. Bukan cuma di podcast, bukan cuma di media. Betul. Dan ngobrolin tadi nih Teh tentang inspirasi. Jujur saja ya Pak, yang tadi akan tekankan tentang ingin menginspirasi orang lain. Jujur saja saya juga terinspirasi dari bagaimana akan mendirikan media ini. Dari sebuah mimpi ya. Jujur warginet ini sangat jujur sekali. Nah biasanya setiap orang itu kan punya pegangan hidup atau moto atau Teh namanya tuh kata-kata prinsip ya betul. Nah untuk akan sendiri ada gak sih berbagi gitu? Ya, saya dengan istri itu punya punya tujuan hidup. Kita semua juga sama ya, sama-sama punya tujuan hidup. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang kiai ya. Kemudian saya juga bukan seorang guru yang mengajar setiap hari kepada murid-murid kayak gitu. Salah satu hal ya yang menjadi sekarang PR bagi saya itu adalah satu Teh. Ketika kita pulang nanti ke rumah yang sebenarnya, gitu, kita ini mau bawa apa? Ya. Kalau dari segi amalan mungkin sama-sama aja gitu kan. Tetapi nanti ketika Allah bertanya itu apa yang udah kalian kerjakan di dunia, apa manfaat kamu hidup di dunia. Jadi akhirnya apa? Saya kepikiran ini adalah salah satu jalan. Walaupun misalkan nanti ya kedepannya ini udah nggak ada saya, kemudian ini terus berkembang dan menjadi maju dan benar-benar dibutuhkan banyak orang gitu kan, menjadi besar gitu. Ini menjadi investasi pahala gitu ketika nanti saya pulang. Ya toh juga semuanya sama. Orang yang membantu orang yang nanti masuk ke sini pun juga dapat pahala. Kayak gitu. Memang ada tujuan ibadah dari pendirian media ini. Mungkin kita kemarin bisa aja saya bikin media dakwah gitu. Tapi kalau terlalu mainstream lah, kalau saya bikin media dakwah langsung, siapa orang yang mau dengar? Kayak gitu. Hanya beberapa orang saja yang satu frekuensi. Tetapi kalau kita bikin media yang penuh kebermanfaatan ya secara umum, jadi habluminanasnya ada, habluminallahnya juga ada, komplit nih hidup gitu. Jadi saya berharap itu mungkin ya tujuan di balik sisi untuk warginet yang saya buat untuk Suara Garut ini adalah ya tadi bekal pulang nanti gitu. Nggak tahu ya mungkin. Tapi ya sudah dipersiapkan harus ya. Agar semuanya balance ya, biar nggak tumpang tindih gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya Kang. Nah, betul. Tapi Kang, gimana sih? Misalnya nanti nih kedepannya kita sudah mulai nih. Gimana caranya kalau misalnya nih ada warginet yang pengen mengeluh nih atau melihat suatu kejadian, caranya gimana sih Kang untuk dikirim ke Suara Garut tuh? Kita kan ada nomor hotline kita ya, 0811-220-335 ya. Itu semuanya masuk ke tim redaksi kami ya. Ya silahkan nanti kalau warginet yang ada menemukan kejadian suatu hal yang ingin dilaporkan, itu bisa disampaikan melalui WhatsApp kami kayak gitu. Dan kalau warginet yang ingin tampil juga yang mempunyai kemampuan,
ya, kemudian bakat berprestasi, ataupun yang bisa menginspirasi wargi yang lainnya gitu kan, silakan hubungi kami, nanti tim redaksi kami akan segera menghubungi dan menyaring wargi untuk bisa hadir dan tamu di sini. Oke. Berarti dicatat ya. Berarti banyak sekali ya kesempatan untuk bisa masuk dan gabung nih bareng kita di podcast Suara Garut ini ya. Wah, Taiman ini udah cukup lama tidak ya? Oke, kayaknya kita harus ditanyain ke tim kreatif. Kayak ini udah cukup berbincang ya. Kayaknya Warginet juga di sini udah paham nih, apa ada yang udah makin tertarik ya buat nunggu episode selanjutnya podcast kita. Betul. Taiman, untuk menutup podcast ini, gimana kalau pertanyaan terakhir yang personal, boleh tidak? Satu aja. Boleh Bapak, tapi ini personal Pak. Iya boleh lah. Kalau bisa saya jawab bisa, tapi kalau enggak cukup. Oke. Ada nggak sih Pak sosok yang paling berpengaruh nih dalam kehidupan Bapak hingga akhirnya Akang memutuskan untuk kayak oke, saya bisa nih, saya akan melakukan mimpi saya, mengejar mimpi saya. Ada nggak sih sosok yang paling berpengaruh gitu Kang? Iya. Tentunya sosok itu adalah seorang guru ya, guru kehidupan ya. Dan guru kehidupan ini nggak bisa satu gitu. Guru kehidupan ini yang paling penting itu adalah satu, orang tua kita ya, yang selalu terus mensupport, mendoakan diri kita ya. Seperti itu. Yang kedua ya, yang selalu memberikan semangat itu adalah ya istri yang ada di rumah. Yang ketiga adalah banyak sekali guru-guru yang memberikan inspirasi keren. Ya, tadi saya menyampaikan hal kebermanfaatan itu adalah dari seorang guru. Maka siapa tokoh inspirasi dan yang lain-lainnya itu adalah banyak karena kita nggak bisa belajar dari satu orang. Seperti itu. Dalam guru bisnis ada. Guru kehidupan ada. Gitu. Yang terpenting adalah satu hal kita jangan berhenti untuk terus belajar dan mengevaluasi diri gitu. Saya pribadi sangat senang bertemu dengan banyak orang, karena dari ketemu banyak orang itu kita mendapatkan kebermanfaatan, ilmu, pengalaman. Hal-hal yang paling saya keren ya, saya punya sahabat dan salah satunya ya guru bisnis saya ini adalah Haji Haris ya, yang punya Mandala Group ya. Kayak gitu. Beliau selalu memberikan motivasi, bercerita tentang pengalaman beliau untuk dalam berbisnis ya. Berbisnis itu tidak melulu soal uang dan yang lainnya, ternyata relasi dan yang lain-lainnya pun itu perlu harus dijaga, dan wah luar biasa sekali. Jadi kita nggak bisa hidup itu sendiri. Betul. Maka Suara Garut inilah bisa menjadi jembatan dan inspirasi, bahkan guru kehidupan untuk warginet semua kayak gitu. Ya, gitu. Itu mungkin ininya, cuma tidak spesifik ya, karena memang banyak yang guru kehidupan gitu ya. Betul, jadi banyak yang sosok yang menginspirasi yang digurukan gitu ya. Baik, begitu ya warginet nih mengenai CEO dari Suara Garut. Banyak sekali yang bisa kita ambil di perbincangan kali ini ya Teh ya. Betul. Banyak sekali pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil. Oke, warginet nih, kalau misalnya warginet tadi udah dicatat ya, tadi saya kayak udah dicatat, kalau misalnya ada info, ada laporan atau kejadian apapun, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp kita ya Teh ya. Gitu. Kayaknya nanti bakal ditampilin sama tim kreatif. Oke. Dicatat saja. Gitu. Oke, baik warginet, terima kasih banyak nih buat warginet yang sudah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Kang Rizky ya yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu untuk sharing. Padahal lagi sibuk-sibuknya ya. Terima kasih banyak Kang Rizky ya. Boleh. Oke, Pak Kang Rizky dan juga Terisna, terima kasih banyak, dan juga warginet yang sudah menemani kita nih podcast di sini dari awal hingga akhir ya. Untuk kalian juga jangan lupa untuk follow sosial media kita ya, di Instagram, di YouTube, di TikTok ya. Biar jangan ketinggalan ya. Betul banget, biar gak ketinggalan nanti kalau misalnya ada yang kepo sama program-program kita selanjutnya ada apa ya. Bisa langsung aja di follow sosial media kita. Oke warginet, terima kasih banyak ya. Sampurasun semuanya. Saya Aiman Zamimah Salsabila selaku host, pamit undur diri. Saya Lisna Gustiani selaku co-host hari ini juga pamit undur diri.
Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.